Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Allah tidak suka untuk dipermainkan. Nas kita terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dengan roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Allah itu adalah Allah Tritunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi kita sebagai manusia diberi mandat untuk menguasai bumi. Ya, saudara ya. Tuhan itu ingin bahwa manusia dikembalikan kepada rancangan semula Allah dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan Tuhan itu ingin bahwa hidup manusia harus turut andil dalam pekerjaan Tuhan, agar rencana Tuhan dapat tergenapi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan Allah itu adalah Tuhan yang baik. Dia itu adalah Tuhan yang mempunyai otoritas tertinggi di segala muka bumi. Dialah Raja alam semesta, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, dia adalah Tuhan yang dia itu nggak suka untuk dipermainkan, saudara. Jadi hidup kita itu harus mempunyai spirit yang sama dengan Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Makanya dibilangi sama Tuhan bahwa jangan sesat. Tuhan itu tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Berarti Tuhan itu tidak suka dipermainkan oleh siapapun, termasuk kita, umat percaya. Tuhan mengizinkan kita tinggal di bumi untuk sementara. Tuhan memberikan maksud juga untuk manusia tinggal di bumi, agar manusia harus berjuang keras dengan tujuan untuk menggenapi rencana Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun profesi kita, baik pengacara, dokter, polisi, apapun tugas yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita, yuk sama-sama lakukan itu yang terbaik bagi Tuhan, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi kamu itu kalau menanam apa, akan tumbuh pohon itu. Contoh ini, pohon pisang. Simpelnya pohon pisang. Kamu nanam pisang, pasti akan keluar pohon pisang. Tidak mungkin kamu nanam pisang keluarnya jeruk, apel, pir, nggak mungkin. Makanya ada prinsip tabur tuai, saudara. Apa yang kamu tabur dalam dunia ini akan kamu tuai juga di kekekalan. Makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan itu panjang sabar, tetapi ada batasnya. Sama juga dengan kita. Tuhan itu ingin bahwa manusia selaras dengan pikiran perasaannya Tuhan. Mau ngerti maksudnya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi Tuhan itu
panjang sabar tetapi juga ada batasnya. Terus juga dia ada murka. Murka Allah itu adalah momen dimana Allah itu merasa gemes sama manusia sehingga dia murka. Nah, pada saat itulah tiupan sangkakala telah terjadi, dimana nanti suatu saat kita dikumpulkan dalam satu arena kekekalan menghadapi tahta putih kerajaan sorga. Makanya hukum tabur tuai itu penting loh saudara ya. Apa yang kamu tabur dalam dunia ini, misalnya kamu berbuat jahat apapun, meskipun berbuat baik pun, sekalipun berbuat baik, tetapi nanti akan menuai juga dengan kebaikan. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia hidup selaras menggenapi rencana Allah di dalam setiap aspek kehidupannya, agar hidupnya memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan di setiap aspek kehidupan kita. Makanya Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Dia cemburu dengan cemburu ilahi. Dia tuh menginginkan kita lebih lagi mengasihi dia dengan sepenuh hati, supaya hidup kita ini dijalani tiap hari membuahkan hasil yang terbaik bagi Tuhan, dan melalui hidup kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang sesungguhnya didapati bahwa kita mau tetap tinggal di dalam pokok anggur keselamatan yang sejati, yaitu Yesus sendiri, di mana dia yang telah mengorbankan dirinya demi manusia, rela mati demi manusia. Dia disiksa supaya apa? Kita mendapatkan satu jaminan kepastian, jaminan keselamatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia harus bersatu, manunggal kaula ing Gusti, bersatu dengan Tuhan. Hidup yang bersatu dengan Tuhan akan memberikan manfaat kepada orang di sekitar dengan aura yang positif. Kalau kamu nanamnya daging, akan menuai kebinasaan. Kalau kamu nanamnya roh, akan hidup, memperoleh hidup yang kekal. Apa sih bedanya? Saya jelaskan begini, secara singkat aja. Kalau kamu pikirannya tentang dunia terus, secara singkat gini ya saudara, kamu kalau pikirannya dunia terus, kamu akan memperoleh kebinasaan kekal. Tetapi kamu kalau taat aja, kuncinya itu adalah taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan memperoleh roh dan hidup yang kekal bersama dengan Bapa. Makanya janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Dan jika kita tidak menjadi lemah, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau sudah ada waktunya, kairosnya Tuhan, kita akan menuai sesuatu yang bersifat baik, hidup yang memberikan dampak positif dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di setiap waktu, setiap momen, setiap peristiwa. Tuhan itu ingin bahwa hidup itu memberikan manfaat, hidup yang bermakna bagi kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan
kawan-kawan, teman-teman kita yang seiman. Selagi ada kesempatan saudara, ayolah berbuat baik kepada semua orang, terutama teman kita yang seiman dengan kita. Marilah jadilah dampak saudara, memberikan aura yang positif, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di setiap waktu. Tuhan memberkati.